Wanita tua miliarder itu berdiri sebelah kios jajanan kaki lima. Lalu buru-buru masuk untuk mencuri beberapa kue dan kabur. Karena dia memakai sepatu hak tinggi, sayangnya, dia tersandung dan jatuh. Saya sangat lapar, maafkan saya kali ini, saya salah, jangan pukul saya. Pemilik toko mendekat untuk membantunya berdiri. Lalu kembali ke kios dan ambilkan beberapa kue lagi untuknya. Lalu ambil pena dan tulis beberapa baris. Nenek kuenya masih panas jadi makanlah. Tidak bisa mendengar. Ternyata dia tuli dan bisu, setelah istrinya mengetahuinya. Tidak hanya tidak menyalahkan tetapi juga memuji dia karena melakukannya dengan baik. Harus memberi lebih banyak kepada kerabat wanita tua itu juga jika dia datang lain kali. Dia juga memuji istrinya yang baik hati. Jika mereka berdua tahu bahwa wanita tua itu adalah seorang miliarder, bertanya-tanya apa yang akan mereka berdua pikirkan. Malam itu putri mereka berkata bahwa besok adalah hari ulang tahun ibunya. Jadi dia ingin meminjam piano temannya. Agar dia memainkan lagu untuk ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Suami yang berdiri di sampingnya juga ingat bahwa ulang tahun istrinya akan datang, dia bertanya padanya hadiah apa yang istrinya inginkan. Istrinya bilang sekarang keluarga mereka masih miskin jadi jangan membeli barang omong kosong. Dia ingat sebelum dia menikah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Dia bahkan belum membelikan cincin untuk istrinya, jadi dia merasa bersalah. Putri yang duduk di sebelahnya berkata bahwa dia akan menjadi seorang pianis di masa depan. Lalu membelikan ibunya sebuah cincin berlian yang sangat besar. Ibunya juga mengatakan dia akan membelikannya piano di masa depan. Seluruh keluarga duduk bersama dan membayangkan masa depan yang baik. Tetapi tidak jauh dari tempat mereka, semua keinginan mereka didengar oleh wanita tua itu. Sedang hendak mengambil sepotong kue untuk dimakan, mengapa berbicara begitu banyak? Apa yang masalah besar tentang cincin, beli saja. Setelah dia sampai di rumah dia mengeluarkan semua pakaian desainernya dan tas menantunya. Menantu perempuan bertanya padanya untuk apa dia mengambil ini. Dia hanya mengatakan bahwa ada terlalu banyak di lemari jadi dia membersihkannya agar lemari bisa bernafas. Kemudian dia mengeluarkan cincin berlian menantu perempuannya dan berkata di rumah memiliki terlalu banyak cincin berlian, jadi dia mengeluarkannya. Tapi dia bilang ini hadiah pernikahan yang diberikan suaminya. Tapi dia tidak peduli, lalu meminta menantunya untuk membawa piano dari ruang bawah tanah. Tapi ini membuat menantu perempuan itu sedikit kehilangan kesabaran dan mengatakan itu adalah hadiah dari masa masih kuliahnya. Dia masih tidak peduli dan berbalik untuk pergi. Keesokan harinya dia membawa semua pakaian dan tasnya ke kios pinggir jalan. Mengatakan pemiliknya akan pergi ke luar negeri jadi buang semua barang ini. Ngomong-ngomong, dia membawanya ke sini untuk suami dan istri mereka. Lalu minta alamat rumahnya, suruh pemiliknya buang pianonya. Jadi dia akan mengirimkannya ke sana untuk diberikan kepada putri mereka. Lalu pergi ke depan suami dan memberinya cincin. Mukanya agak panik. Tapi dia bilang ini hanya mainan di jalan. Ambil saja dan berikan kepada istrimu. Setelah menerima piano, Dami bertanya kepada ibunya apakah dia sedang bermimpi. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah hadiah dari surga. Seluruh keluarganya sangat senang. Tapi mereka tidak tahu setelah menerima hadiah dari wanita tua itu. Mimpi buruk akan segera datang. Rezim penghargaan dan hukuman dari keluarga Taipan sangat menakutkan. Jae Hua mendapat nilai bagus di sekolah jadi dia ingin mendapatkan ayam goreng. Tapi neneknya memberinya gedung pusat perbelanjaan. Hanya karena ada toko ayam goreng di tempat itu. Takut Jae Hua tidak percaya, pada malam yang sama pengacara menelepon untuk melakukan prosedur perubahan nama. Sementara Yun Hee sangat menyedihkan. Dia diperlakukan kebalikan dari Jae Hua. Hanya karena hasil ujiannya lebih buruk dari kakaknya, dia dimarahi oleh ayahnya bahwa dia tidak layak menjadi putranya, lalu mengangkatnya dan melemparkannya ke kolam. Dia mencoba berenang ke darat dan menggunakan kekuatannya untuk merangkak naik. Karena kamu anakku, aku malu. Mulai sekarang, aku hanya memiliki Jae Hua sebagai anakku. Yun Hee patah hati dan bersembunyi di sudut. Awalnya semuanya miliknya tetapi semuanya menghilang. Sebelum kakaknya datang ke sini, dia adalah pusat perhatian. Dia dilayani sampai giginya oleh pelayan dan segera tersedia untuk makan apapun yang dia inginkan.
Yun-hee kembali ke kamarnya dan menghancurkan barang-barang untuk meredakan amarahnya. Ibunya mendengar suara dan bergegas masuk untuk menghentikannya. Yun-hee menyalahkan ibunya mengapa dia tidak melindunginya. Tapi hanya dia yang tahu tahun itu karena keluarganya terlalu miskin. Karena keluarganya, dia baru saja menerima tinggal di keluarga ini. Tapi suaminya tidak pernah peduli padanya. Ibu mertuanya melihatnya sebagai pembantu. Di luar, dia selalu menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti, tetapi dalam kenyataannya, dia penuh dengan intrik. Setiap hari dia berusaha melayani ibu mertuanya. Tapi dia hanya melihatnya sebagai orang yang licik. Karena ibu mertua ini juga orang dalam bidang yang sama. Tahun itu dia juga dipaksa menikah dan masuk keluarga ini. Penampilannya berpura-pura tidak memiliki sikap. Tapi di belakang punggungnya, dia selalu merencanakan. Kamu bisa membodohi orang lain tapi kamu tidak bisa membodohiku. Kamu sama seperti aku, kita semua memiliki keluarga ibu yang miskin. Dan temukan cara untuk menjadi kaya. Apa yang kamu lalui, aku telah melalui segalanya. Jadi aku tidak mempercayaimu. Ibu mertua tidak repot-repot menyembunyikan apapun tetapi mengatakan semuanya. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan jarum yang menusuk hati menantunya, namun ia tetap berusaha menahannya. Dia berpikir bahwa nanti dia bisa mengandalkan anaknya, bagaimanapun, anak laki-laki memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan. Tapi hanya itu yang dia pikirkan, sejak Jae-hwa datang ke sini. Suaminya selalu menganggapnya sebagai anak sendiri. Menghadapi putra musuh cinta. Dia hanya bisa tersenyum berpura-pura mencintai tapi di dalam dia sangat membenci. Dia patah hati ketika melihat putranya seperti itu. Dia mengatakan kepada putranya untuk berusaha lebih keras untuk sementara waktu karena dia juga memikirkan cara. Dia mendengar suaminya mendekat jadi dia mendorong Yun-hee menjauh dan mulai memarahinya. Katakan bahwa kedua saudara mereka berasal dari keluarga yang sama, jadi mereka tidak boleh saling iri. Yun-hee harus belajar dari kakak laki-lakinya. Tapi Yun-hee menolak untuk patuh. Mengapa posisinya di keluarga ini tiba-tiba digantikan oleh orang lain? Ayahnya masuk dan berkata kepadanya, memang benar Jae-hwa datang lebih lambat. Tapi kamu disusul oleh seseorang yang datang lambat, jadi kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia meminta pendapat istrinya, dia hanya bisa harus menahan dirinya. Aku pikir juga begitu. Itu karena Yun-hee telah kalah. Menatap mata kecewa anaknya. Pikirkan tentang bagaimana ibu mertuanya memperlakukannya selama 10 tahun terakhir. Dia marah dan berlari ke kamarnya dan mengambil semua obat demensia ibu mertuanya dan membuangnya ke toilet. Bu, jangan salahkan aku, itu karena kalian semua terlalu tidak berperasaan. Selama 10 tahun terakhir aku telah diintimidasi oleh kalian. Sekarang kalian harus membayar harganya. Biarkan kamu melupakan segalanya. Wanita miliarder tua itu bersembunyi di balik kios kaki lima dan melihat makanan dengan nafsu. Lalu dia berpura-pura tenang berjalan mendekatnya dan mengambil 2 kue dan berlari. Setelah dia berlari pulang dia menyanyikan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia meniup semua lilin yang di kue. Dan itu karena gerakan meniup lilin yang menghancurkan seluruh keluarga ini. Tepat pada saat ini di ruangan lain, menantu perempuannya dan putranya sedang berdebat sengit. Suami tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia menyalahkan istrinya mengapa dia menyembunyikan fakta bahwa ibunya menderita demensia. Dan istri berpikir bahwa tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, kalau begitu dia mengatakan semuanya juga. Dia tidak menahan dirinya lagi dengan pertanyaan suaminya. Sejujurnya, dia sudah hidup seperti pelayan selama bertahun-tahun. Sang suami, setelah mendengarkan, menamparnya dan kemudian marah dan pergi. Mengapa diam-diam membuat ruang bawah tanah di rumah untuk menyembunyikan piano dan semua tentang mantan kekasih? Setelah dia berulang kali ditanya oleh suaminya, dia mencoba mendorongnya tetapi sayangnya itu terlalu berlebihan. Karena dia mendorong suaminya terlalu keras, jadi sayangnya kepala suaminya terbentur meja, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Dia panik dan berlari keluar. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia melihat api besar menyala di luar. Ternyata wanita tua itu masih belum meniup semua lilin di kue. Karena merasa sangat mengantuk, ia pun tertidur hingga terbangun dan api sudah menjalar ke seluruh ruangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa jadi dia berlari keluar pintu.
Juga karena itu, dia pergi ke tempat sebaiknya tidak datang. Menyebabkan tragedi bagi sebuah keluarga lain. Dan sekarang, sang istri masih orang dengan banyak persekongkolan. Setelah beberapa saat panik, dia akhirnya menemukan apa yang harus dia lakukan pada akhirnya. Dia berpikir sejenak lalu berlari ke kamar. Semua orang mengira dia kembali ke kamar untuk menyelamatkan suaminya, salah. Dia berlari ke meja kerja suaminya, karena tadi siang dia melihat suaminya telah menulis surat wasiat. Isi di dalamnya adalah untuk Jaihua mewarisi 99% dari properti. Sementara dia dan putranya hanya menerima sedikit uang kembalian. Hanya dengan menghancurkan wasiat itu, dia dan putranya dapat mewarisi seluruh properti. Dia masuk untuk mendapatkan surat wasiat itu dan mencoba merobeknya menjadi 8 bagian. Setelah dia bersiap-siap pergi, dia melihat suaminya bangun. Tapi dia sudah sejauh ini, bagaimana dia bisa berubah? Dia terus berbalik dan berlari keluar ruangan. Wanita tidak melakukan apa-apa, tetapi begitu mereka melakukannya, bahkan iblis pun harus mengakui kekalahan. Dia meninggalkan suaminya dalam api dan mengabaikannya bahkan ketika dia mencoba meminta bantuan.